Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang hukum 1 dan 2 termodinamika. Di sini ada anggota kelompok Azhar Mahdi, Anas Firdaus, Sahmawati, Fahri Ismail, Muhammad Ukasya, dan Farah Rizky. Apa itu hukum termodinamika? Hukum termodinamika adalah prinsip dasar yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk dalam suatu sistem. Ada 4 hukum utama dalam termodinamika, tetapi yang akan kita bahas adalah hukum pertama dan kedua. Hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jika kita memberikan kalor pada suatu sistem, maka kalor itu akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi di dalamnya. Nah, tanpa kita sadari, ketika dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin telah melakukan hukum pertama termodinamika. Pada saat kita masak air yang ada di dalam teko yang saat ini kita amati itu adalah sistem. Sedangkan pemanas yang kita gunakan seperti suhu, dapur, dan kompor adalah lingkungan. Nah, pada saat kita memasak air, kita menambahkan energi atau kalor kepada sistem sehingga air yang ada di dalam panci ini bisa mendidih. Nah, berarti energi pada kalor tersebut meningkat. Rumus hukum 1 termodinamika. Dari bunyi hukum 1 termodinamika, maka rumus hukum 1 termodinamika dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U plus W ataupun delta U sama dengan Q dikurangi W. Di mana delta U adalah perubahan energi dalam sistem atau Joule. Q adalah kalor yang diterima ataupun dilepas sistem atau Joule. W adalah usaha. Perjanjian pada hukum 1 termodinamika. Pertama, usaha bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Kedua, usaha bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Ketiga, Q bernilai negatif jika sistem melepas kalor. Keempat, Q bernilai positif jika sistem menerima kalor. Contoh soal. Jika kalor sebanyak 1260 Joule dikeluarkan dari sistem sambil pada sistem tersebut dilakukan usaha sebesar 600 Joule, keadaan energi dalam sistem gas adalah diketahui Q sama dengan min 300 Joule. Min Q keluar dari sistem. W sama dengan min 600 Joule. Kenapa min? Karena sistem menerima W atau usaha. Yang ditanyakan delta U. Penyelesaiannya Q sama dengan delta U plus W. Min 1260 Joule sama dengan delta U dikurangi 600 Joule. Delta U sama dengan min 1260 Joule plus 600 Joule sama dengan min 660 Joule. Proses termodinamika. Proses isotermal. Dalam proses isotermal, suhu proses tetap konstan sepanjang proses. Artinya energi internal yang bergantung pada suhu tidak berubah. Yang selanjutnya proses isobarik. Proses isobarik adalah proses di mana tekanan sistem tetap konstan. Dalam hal ini proses gak bisa berubah dan ada pertukaran energi dalam bentuk kerja dan panas. Yang selanjutnya proses isokorik. Dalam proses isokorik, dalam perubahan yang dialami oleh sistem berada dalam keadaan volume tetap. Yang selanjutnya proses adiabatik. Dalam pembahasan mengenai proses adiabatik, kita telah mengetahui bahwa dalam proses ini tidak ada kalor yang keluar atau masuk ke dalam sistem, sehingga Q sama dengan 0. Selanjutnya ada hukum 2 termodinamika. Kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas.
Contohnya kayak di gambar ini ada beruang kutub. Beruang kutub bisa memberikan kalor kepada salju sehingga salju bisa mencair, tetapi salju tidak bisa memberikan kalor kepada beruang kutub, sehingga suhu tidak akan berubah. Hukum kedua termodinamika memberikan batas-batas terhadap perubahan energi yang mungkin terjadi dengan beberapa perumusan. Yang pertama, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus menerima kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi energi atau usaha luas. Yang kedua, tidak mungkin membuat mesin yang bekerja dalam siklus mengambil kalor dari sebuah reservoir rendah memberikan pada reservoir bersuhu tinggi tanpa memerlukan usaha dari luar. Yang ketiga, proses reversible. Total entropi semesta tidak berubah, akan bertambah ketika terjadi proses irreversible. Yang selanjutnya, aplikasi hukum 2 termodinamika mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan salah satu hukum 2 termodinamika seperti mesin pendingin ruang AC dan lemari es. Kedua mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya berkebalikan dengan mesin kalor. Yang pertama, mesin pemanas. Aplikasi hukum termodinamika 2. Yang pertama, mesin pemanas. Mesin pemanas merupakan salah satu aplikasi hukum 2 termodinamika seperti mesin pemanas ruangan dan mesin pemanas nasi. Kedua mesin tersebut merupakan peralatan yang prinsip kerjanya sama dengan mesin kalor. Kedua mesin pemanas tersebut mengalirkan kalor dari reservoir bersuhu tinggi ke reservoir bersuhu rendah dan menghasilkan usaha. Aplikasi hukum termodinamika 2. Rumusan Clausius tentang mesin pendingin. Tidak mungkin mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Yang di sebelah kiri ada aliran kalor secara alami. Selanjutnya tentang enteropi. Enteropi alam semesta selalu naik dalam proses irreversible dan selalu tetap pada proses reversible. Entropi adalah yang pertama ukuran banyaknya energi kalor yang tak dapat diubah menjadi usaha. Yang kedua, tingkat keacakan energi sistem. Ketiga, tingkat ketidakteraturan sistem. Pada suhu tetap, delta S sama dengan delta Q per T. Delta S sama dengan 0, proses reversible. Delta S lebih dari 0, proses irreversible. Delta S adalah perubahan entropi. Satuannya Joule atau K. Delta Q sama dengan perubahan kalor dalam sistem gas. T sama dengan suhu gas. Selanjutnya entropi dengan suhu berubah. Delta S sama dengan MC IN dalam kurung T2 per T1. Delta S sama dengan MC IN dalam kurung T2 per T1. Delta S merupakan perubahan entropi. M sama dengan massa gas. C adalah kalor jenis gas. C besar kapasitas kalor molar gas. Efisiensi ideal. Efisiensi merupakan perbandingan energi yang dihasilkan dengan energi yang diubah. Energi yang dihasilkan mendekati energi yang diperlukan, sedikit energi yang terbuang. Berikut merupakan rumus dari efisiensi ideal. N sama dengan 1 min T2 per T1
N sama dengan efisiensi, T2 sama dengan suhu rendah, T1 sama dengan suhu tinggi. Berikut merupakan contoh soalnya. Sebuah mesin Carnot memiliki efisiensi 75%. Bila mesin tersebut membuang kalor pada suhu 172 Celcius, reservoir suhu tinggi mesin tersebut bernilai diketahui N sama dengan 75%, jadi 75/100 bagi 25, yang menghasilkan 3/4. T2 sama dengan 127 Celcius, dan kita harus ubah menjadi Kelvin. Jadi 127 ditambah 273 yang menghasilkan 400 Kelvin. Dan cara pengerjaannya adalah N sama dengan 1 min T2 per T1. N 3/4 sama dengan 1 min 400 per T1. Dan diubah jadi 400 per T1 sama dengan 1 min 3/4. 1 diubah menjadi 4/4 dikurang 3/4 yang menghasilkan 1/4. Jadi T1 sama dengan 400 kali 4. Jadi T1 hasilnya 1600. Dan berikut merupakan contoh soal kedua. Mesin kalor melakukan usaha 400 Joule dan mempunyai efisiensi 25%. Tentukan energi reversitor panas. N sama dengan W per Q1 kali 100%. N 25% sama dengan 400 per Q1 kali 100%. Q1 sama dengan 1600 Joule.